Yo, what's up guys? Welcome back to Best in Tech YouTube channel. Sama gue Malvin. Dan ya, setelah Realme GT Master Edition, sekarang ada varian Realme GT baru lagi yang masuk ke Indonesia, yaitu ini dia, Realme GT Neo 2. Dan wow, oh my ya, warnanya hijau neon, eye-catching banget, minta dilirik gitu tiap kali dikeluarin dari kantong. Dan yes, pas peluncurannya ini, Realme kasih slogan HP ini sebagai Everything in Neo. Jadi nempatin dia juga sebagai most disrupting 5G flagship killer. Tapi, apakah pemakaian sehari-hari sesuai sama slogannya? Jawabannya gue akan angkup di dalam 5 hal yang harus kalian ketahui dari Realme GT Neo 2 ini. So yes, langsung aja tanpa basa-basi lagi kita mulai videonya. Let's go! So, langsung aja buat ngetesin apakah benar kalau Realme GT Neo 2 ini adalah most disrupting 5G flagship killer, gua langsung ngetesin performance-nya. HP ini pakai prosesor Snapdragon 870 5G dengan kapasitas storage 256GB dan juga RAM 12GB plus ada ekspansi 7GB via virtual RAM. Skor benchmark-nya kalian bisa lihat di sini, semua bisa dibilang masuk kategori yang tinggi dan surprisingly ini stabil banget loh performanya saat kita stress test. Jadi kita tes benchmark-nya berkali-kali, yang nanti gua akan share juga alasannya kenapa dia bisa stabil. Oke, gue lanjut lagi tes pemakaian sehari-hari buat main game ringan seperti mulai dari PUBG udah ringan ya bilangnya, sampai ke Genshin Impact yang berat-berat ya. Hasilnya, HP ini bisa ngejalanin semua game tadi dengan lancar, stabil banget di settingan grafis rata kanan. Wow, suhu CPU internalnya itu ketika kita cek di Antutu Benchmark, itu tulisannya 52 derajat ya. Dan suhu permukaannya ketika kita tes pakai kamera thermal itu sekitar 40-an derajat. Yang menurut gua itu tuh jadi HP paling adem saat ini selama kita ngetes HP untuk gaming. Gila, salut banget. Jadi sistem cooling yang ada di dalam smartphone ini itu adalah disebut Realme sebagai Vapor Chamber Stainless Steel, yang di dalamnya terdapat 8 lapisan sistem pendinginan dan juga menggunakan Diamond Thermal Gel sebagai lapisan peredam panasnya. Ini pertama kali ya smartphone menggunakan partikel berlian untuk lapisan thermal gelnya tadi, dan it works. So, good job buat Realme. Dan karena heat manajemennya tadi bagus guys, efeknya juga battery life juga jadi sangat awet. Kapasitas 5000 mAh gue di sini bisa pakai sehari-hari di kisaran sekitar 8-9 jam screen on time. Sedangkan untuk gaming kayak PUBG itu selama kurang lebih 30 menit berkurang sekitar 7%, dan juga Genshin Impact itu kurang 10%. Jadi masuk dalam kategori yang oke. Awet banget lah. Realme GT Neo 2 ini juga pakai 65W Super Dart Fast Charging yang bisa ngisi baterai 10 ke 90%. Pengetesan kita cuma dalam waktu 26 menit aja. Kenceng banget, tinggal mandi udah full kali guys, bisa dibilang. Mandinya berapa lama tapi ya. Performance yang kencang tadi guys di HP ini juga jadi makin afdol karena layarnya udah pakai layar sekelas flagship, yaitu ukuran layarnya 6,2 inci dengan panel AMOLED E4-nya Samsung. Jadi warnanya super vibrant, super pop, dan juga efisien dalam penggunaan baterainya. Scrolling di HP ini juga super smooth karena udah pakai 120Hz refresh rate dan juga touch samplingnya ini 600Hz loh. Jadi buat kalian yang kompetitif gaming tuh kayak aman lah, jari kalian kesenggol pasti kepencet. Nggak ada bercanda. Jadi kalau kalian mau game kompetitif atau cuma buat diajak nonton Netflix, itu nggak bakal kecewa lah sama layarnya. Brightness-nya juga bisa peak di 1300 nits kalau specs-nya si Realme. Tapi selama penggunaan gue sih, gue juga pakai outdoor, indoor, menurut gue terang nggak masalah. Dia juga bisa menyesuaikan sesuai dengan lingkungan kita. Nah, karena layarnya juga udah AMOLED guys, Realme GT Neo 2 ini juga punya customizable always on display yang cakep-cakep, dan juga ada sistem keamanan optical fingerprint under display yang responsif. Jadi mantap. Oke, performance dan layarnya udah, gimana soal desainnya? Jreng-jreng. Realme Design Studio kali ini ngebawa warna OG ya, berupa warna hijau neon yang Realme nyebutnya sebagai Neo Green yang berani beda banget. Bisa dibilang dari smartphone warnanya yang pada umumnya gitu ya. Desain emang selera sih, tapi kalau gue sendiri gue suka ini nyentrik ya, kayak hijaunya mobil Lamborghini gitu kan ya. Jadi Realme juga ngebuat ini bodinya dari bahan kaca, dan prosesnya katanya menggunakan 7 nano multilayer yang dilapisin sama partikel namanya AG Mate. Jadi ini tahan goresan plus juga nggak gampang nempel sidik jari. Jujur untuk bodinya sendiri ini lumayan berbobot, sekitar tebal 8,6 mm, beratnya sekitar 200 gram. Ya wajar sih karena spesifikasinya tadi ya, baterai gede juga cooling system mantep. Jadi oke-oke aja sih so far dipakai gaming jangka panjang, menurut gua nyaman banget.
Oke, sekarang lanjut ke bagian kameranya. Realme GT Neo 2 ini pakai konfigurasi triple kamera yang terdiri dari main kameranya 64 megapiksel, ada ultra wide lens, dan juga ada lensa makronya. Nggak ada telefoto, yes, tapi kebantulah dari sensor gede yang di main kameranya. Jadi kalau kalian pengen zoom, masih tetap kepake, masih usable fotonya. Hasil motret pakai main kamera di Realme GT Neo 2 ini menurut gua oke sih. Hasil fotonya detail, kontras warna yang dihasilkan juga khasnya Realme yang pop, yang vibrant warnanya. Buat foto malam juga oke karena ada mode night mode, ada extreme low light juga. Kalau kalian foto yang agak malam sih emang kadang fotonya bakal kehilangan lumayan banyak detail dan juga warnanya kurang akurat ya. Untuk lensa ultrawide-nya lumayan luas, 119 derajat, cuma emang detail dan juga warna yang dihasilkan nggak sebaik sama kamera utamanya. Ya sedikit gue sayangkan adalah lensa makronya. Ini yang kurang baik dan biasanya gue jadinya pakai yang zoom 2 kali aja buat foto jarak deket. Ya intinya sih kayaknya kameranya yang penting ada lah gitu ya. Nah yang baru buat kameranya adalah dia ada mode street photography nih. Jadi buat kalian yang darah muda nih yang masih suka foto-foto itu ya, buat nangkep-nangkep foto di jalanan dengan fitur instant focus, dia ada cepet fokusnya. Dan juga ada berbagai filter yang gokil. Misalnya ada street, black and white, plus sampai ke astral. Oke, ini dia untuk kualitas kamera belakang dari Realme Neo GT2 yang kalian bisa pakai nih resolusi 4K 30. Jadi pasti resolusi 4K 30, electronic image stabilization-nya aktif, jadi ini stabil banget. Cuma sayangnya kalau dipakai di 4K 60, which is maksimum resolusinya, dia itu AIS-nya nggak bisa aktif. Jadi ya better pakai di 4K 30 aja sih. Oke, ini untuk kamera selfie dari Realme GT Neo 2, yang mana nih mode stabilisasinya aktif, tapi emang nge-crop banget, jadi tangan gua udah paling ujung nih masih dalam posisi yang ngepas gitu ya. Resolusi juga di Full HD aja, jadi yes, gimana menurut kalian, tulis aja di kolom komen di bawah. Dan last but not least, kita ngomongin ke bagian fitur aja dari Realme GT Neo 2 ini. Mulai dari software dulu ya. Pertama ada DRE atau Dynamic RAM Expansion hingga 7 GB yang bisa nambahin kapasitas RAM dari 12 jadi 19 ya. Gila, banyak banget. Sama satu lagi itu ada namanya GT Mode 2.0 buat maksimalin performance pas kalian lagi gaming. Oke, itu untuk software. Sekarang di bagian hardware, storage pertama, itu dia pakai UFS 3.1 yang kenceng. Jadi kalau kalian transfer data lewat OTG atau wire itu bakalan tetap kenceng. Koneksinya udah 5G dengan Wi-Fi 6 dan juga Bluetooth 5.1. Satu hal yang berkesan buat gue adalah si X-axis linear motornya yang udah ngasih haptic feedback getaran ala smartphone flagship. Jadi asik banget, akurat, nice, plus udah dikasih juga stereo speaker dengan dukungan high-res audio dan juga Dolby Atmos yang kualitas suaranya ya cukup oke sih. Coba kalian dengerin aja sendiri. So yes, overall gue rasa Realme GT Neo 2 ini udah sejalan sama slogannya, yaitu Most Disrupting 5G Flagship Killer. Dari performance gamingnya mantap, dari sistem pendinginannya juga oke banget, pakai layar AMOLED kelas flagship, desainnya juga eye-catching, dan baterainya juga super awet dan chargingnya yang super kencang. Cocok buat kalian yang suka ngegame dan juga lagi nyari HP yang reliable buat dipakai jangka panjang, karena menurut gue chipsetnya juga kencang, performance-nya bakalan aman buat beberapa tahun ke depan. Cuman catatan dari gue adalah ini pertama dari segi kameranya memang standar-standar aja. Kemudian kualitas stereo speaker juga yang gue harapkan bakal wow ternyata oke-oke aja gitu. Nggak jelek sih memang. Cuma gue harap kedepannya bisa diupdate via software juga. Dan yes, Realme GT Neo 2 ini akan tersedia dalam dua pilihan warna, yaitu ada Neo Green yang ya sekali bisa tahu sendiri ini dia. Dan satu lagi adalah Neo Blue.
Dan harganya sendiri, jujur gue belum dapat bocoran dari Realme, tapi gue rasa ini bakalan nggak jauh dari angka 6 juta atau bahkan hopefully kurang dari itu ya, karena itu harga di internasionalnya sekitar segitu. Update harganya nanti gue akan langsung tulis aja di kolom deskripsi di bawah, jadi kalian bisa langsung cek aja lengkapnya di sana. Oke, gitu aja guys pembahasan gue buat 5 hal yang harus kalian ketahui dari Realme GT Neo 2 ini. Kalau kalian suka videonya boleh seperti biasa diklik tombol jempol, jangan lupa juga subscribe, hidupin loncengnya biar kalian stay up to date sama video terbaru dari Best Inotech, teknologi gadget-gadget yang terbaru yang ada di Indonesia. Itu aja, nama gue Malvin, stay safe, stay healthy, and I'll see you guys on my next video. Ciao!